Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang mengenai cerita dari Ramayana yang kami ambil, yaitu Kiskindha Kanda. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luputri Herawati sebagai moderator di presentasi kali ini dan teman saya di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Trisna Oktariani, absen 1. Perkenalkan, nama saya Idiwayu Trisnayani Putri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Kadek Inka Pratiwi, absen 14. Perkenalkan, nama saya Kadek Kirani Dwi Gustini, absen 15. Jadi yang pertama, saya akan membacakan poin penting dari cerita Kiskindha Kanda. Kiskindha Kanda adalah kitab keempat Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Rama amat berdukacita akan hilangnya Dewi Sita. Lalu bersama Laksmana, ia menyusup ke hutan belantaran dan sampai di gunung Resimuka. Sugriwa lalu mengutus abdinya Sang Hanuman meminta tolong kepada si Rama untuk membunuh Subali. Dan Rama setuju dan Subali akhirnya mati. Maka Sugriwa berterima kasih dan ingin membantunya dengan mencari Dewi Sita. Bagian pertama, Rama dan Laksamana kembali ke pondoknya, tapi betapa kagetnya mereka karena Sita tidak berada di sana. Menitiklah air mata Rama karena sedihnya. Keluhnya terbawa angin merembes hutan dan terbawa dengur gelombang lautan. Laksamana pun tak hentinya menyesali dirinya karena pergi meninggalkan Dewi Sita. Kedua satria itu pun pergi mencari Sita. Dijelajahi rimba belantaran, didakinya bukit, dan diturunnya lembah. Namun tiada jejak sedikit pun yang ditemukannya. Akhirnya Rama melihat seekor burung Garuda yang terkapar di tanah Dampadaya. Hanya pada paruhnya terdapat sebentuk cincin. Rama mengamati cincin itu dan seketika itu juga dikenalnya sebagai cincin di Sita. Jatayu dengan tersedak-sedak berkata bahwa Sita dilarikan oleh Rama raksasa Rahwana. Jatayu tak dapat berkata lebih banyak karena tubuhnya telah lemah, lunglai, dan kehabisan tenaga. Sesaat kemudian, Jatayu pun menghembuskan napas penghabisan. Rama menyadari bahwa Garuda yang telah tiada itu adalah sahabatnya. Sebagai penghormatan terakhir, burung Garuda itu pun dibakarnya dengan disertai upacara yang hikmat. Walaupun Rama dan Laksmana telah mengetahui siapa yang melarikan Sita, tetapi mereka berdua belum mengetahui nama dan letak negara raja raksasa itu. Maka mengembaralah kedua satria itu mendaki gunung-gunung yang tinggi, serta menyusuri tebing-tebing yang curam dan menelusuri lereng-lereng yang terjal. Tiba-tiba dari balik semak, berluka muncullah makhluk yang aneh wujudnya. Tubuhnya seperti raksasa, tetapi berkepala dua. Salah sebuah kepalanya terletak pada bagian perut. Dengan suara mendesis-desis, raksasa itu segera menyerang Rama dan Laksmana. Sangatlah sukar bagi Rama dan Laksmana untuk berperang karena tempat itu penuh dengan semak, belukar, dan akar-akar pohon yang melintang menghambat gerak. Rama menjauh tempat itu lalu dibidiknya raksasa itu dengan panahnya. Sesaat kemudian terlepaslah sebuah anak panah dari busurnya dan anak panah itu menembus dada sang raksasa. Tiba-tiba raksasa itu berubah menjadi dewa. Rama dan Laksmana pun menghampiri dewi itu lalu menyembahnya. Dan bagian kedua akan dibaca oleh Ina. Dewa itu bercerita bahwa ia dahulu terkena kutuk Hyang Siwo sehingga ia berubah menjadi raksasa kepala dua. Ia menyatakan terima kasih kepada Rama yang telah memanahnya sehingga ia berubah kembali menjadi dewa. Rama dan Laksamana meneruskan perjalanannya. Tibalah keduanya pada sebuah telaga, lalu mereka beristirahat di tepi telaga itu. Air telaga itu amat jernih sehingga tampak ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Berbagai jenis ikan itu berenang kian kemari. Ikan-ikan tersebut bermacam-macam warnanya. Ada yang kuning keemasan, merah berkilau, biru, putih, dan kelabu. Udang, kepiting, dan penyu tampak pula menghuni telaga itu. Bunga-bunga teratai mekar di permukaan air telaga.
ada yang merah, dan ada yang putih. Dan bagian ketiga dan akan dibacakan oleh Krisna. Begitu asiknya Rama dan Laksamana menikmati keindahan alam sehingga mereka tidak mengetahui bahwa di belakangnya ada seekor buaya yang mengintai. Mulut buaya itu terbuka lebar-lebar dan siap hendak menyambar. Tetapi kedua satria itu telah terlatih untuk menghadapi setiap bahaya. Ketika buaya itu mulai bergerak hendak menyegrap, Rama dan Laksamana segera membalikkan badan sambil melompat menghindari sergapan. Dengan mudah buaya itu dibunuhnya dengan senjata. Ternyata buaya itu adalah penjelmaan seorang dewi yang dahulu terkena kutukan dewa. Kini dewi itu terbebas dari kutukan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Rama dan Laksamana, dewi itu terbang kembali ke surga. Sebelum dewi itu terbang kembali ke surga, ia berpesan kepada Rama agar Rama dan Laksamana pergi ke hutan Pancawati. Di hutan itulah akan didapatkan petunjuk guna mencari Sita. Maka berangkatlah Rama dan Laksamana menuju hutan Pancawati. Betapa jauhnya mereka berjalan, menerobos semak belukar, mendaki gunung, kemudian menyusuri tepi pantai. Betapa damai hati kedua satria itu melihat langit yang kebiruan. Sejauh mata memandang, tampak cakrawala dan permukaan samudra yang luas. Kedua satria Ayodhya itu berteduh di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba muncullah seekor kera putih yang sejak tadi telah mengintai perjalanan kedua satria itu. Kera putih itu tampak bijaksana, bahkan amat sopan sikapnya terhadap Rama dan Laksamana. Kera putih itu menyembah di hadapan Rama. Ia menyebut namanya Hanuman, dan ia berasal dari Pancawati. Rama dan Laksamana heran menyaksikan kera putih Hanuman yang dapat berbicara seperti manusia. Hanuman bercerita bahwa rajanya yang bernama Sugriwa berada di hutan Pancawati karena diusir dari kerajaan Kiskinda oleh kakaknya yang bernama Subali. Hanuman memohon Rama untuk menolong Sugriwa menduduki kembali tahta kerajaannya. Rama menyanggupi. Rama pun bercerita bahwa pengembaraannya di hutan ini sebenarnya untuk mencari istrinya yang diculik oleh Rai raksasa Ravana. Dan bagian keempat akan dibacakan oleh Intan. Dengan diantaranya Hanuman, Rama dan Laksamana pergi menuju hutan Pancawati. Sebagai petunjuk jalan, Hanuman mendahului mereka sambil meloncat di antara pepohonan. Ketika tiba di suatu tempat, Rama merasa kehausan. Laksamana disuruhnya mencari air. Pada sebuah batang pohon, Laksamana melihat air mengalir turun ke bawah. Maka ditempatinya air itu dengan bulu. Ternyata air itu adalah air mata Sugriwa yang tengah bertapa duduk di atas sebatang pohon yang tinggi. Hanuman segera memanjat pohon itu. Lalu Sugriwa pun turun dan bertemu dengan Rama dan Laksamana. Sugriwa amat terharu dengan kisah Rama yang tengah hidup dalam pembuangan, ditambah pula ia kehilangan istrinya karena diculik oleh Raja Raksasa Ravana. Sugriwa berjanji akan membantu Rama mencari Sita. Rama pun merasa senasib dengan Sugriwa yang terusir dari kerajaannya. Satria Ayodhya itu menyatakan kesedihannya membantu Sugriwa merebut kembali tahtanya yang diduduki oleh Subali. Sugriwa ingin melihat kepandaian Rama dalam memanah. Dengan segala senang hati, Rama bersedia untuk memperlihatkannya kecakapannya. Di dalam hutan ini terdapat 7 batang pohon dan Rama hanya dengan sekali bidikan dapat merobotkan ke-7 batang pohon itu. Sugriwa dan Hanuman amat kagum melihat ketangkasan Rama dalam memanah. Sugriwa diantar oleh Rama pergi ke kerajaan Kiskinda. Hanuman dan para kera yang ribuan jumlahnya itu pula mengiringkannya sesampainya di dalam istana Kiskinda. Sugriwa berteriak-teriak memanggil Subali sambil menantang berperang bertanding. Suara Sugriwa begitu kerasnya sehingga Subali terkejut. Hati Subali amat panas demi mendengar tantangan adiknya. Timbullah amarahnya, lalu ia bangkit dan keluar dari istana. Ia hendak memenuhi tantangan Sugriwa, maka
lah kedua kakak beradik itu. Keduanya saling ancam. Dengan diskusinya ribuan kera, bertarunglah Sugriwa dan Subali dengan amat sengitnya. Dengan penuh geram, keduanya bergantian menyerang tinju meninju, cekek menyekek, cakar menyakar, dan bergulat tindih menindih. Debu berkepulauan masing-masing memeras tenaga, beradu dan berlaga dengan sengitnya. Pertarungan kedua kakak beradik itu belum berakhir juga. Sugriwa dengan sekuat tenaga mencabut sebatang pohon tal, lalu dihambatkannya kepada Subali. Subali rubuh, tapi ia segera bangkit lagi. Subali memunculkan amarahnya Sugriwa, dan Sugriwa ditangkapnya lalu dilemparkannya jauh-jauh. Sugriwa mendekati Rama dan bertanya, mengapa Rama belum juga membantu? Rama menjawab bahwa ia ragu-ragu untuk melepaskan panahnya karena Sugriwa dan Subali amat mirip. Rama menyuruh Sugriwa berkalung janur agar mudah dibedak dari Subali. Tak lama kemudian Sugriwa dengan berkalungnya janur kembali ke medan pertarungan. Ditantangnya Supati pertandingan lagi. Mendengar tantangan Sugriwa itu, Subali pun semakin marah. Diterkamnya Sugriwa lalu diringkusnya sampai ia tak dapat bergerak sama sekali. Pada saat itu Rama mengangkat busurnya, dibidiknya Subali, dan sesaat kemudian terlepaslah anak panah dari busur Rama. Panah itu menancap di dada Subali, dan rubuhlah Subali ke tanah. Dan bagian kelima akan dijelaskan dan dibaca oleh Kirani. Terlepaslah Sugriwa dari bahaya maut, tetapi setelah melihat mayat Subali, hatinya menjadi sedih. Betapa sengit permusuhan kedua saudara itu. Setelah Sugriwa menyaksikan kematian kakaknya, ia pun tak dapat menahan air matanya. Sambil terisak-isak dirangkulnya tubuh kakaknya. Ketika Rama mendekat, Sugriwa menyembah sambil mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sugriwa dengan rela hati menyilakan Rama menjadi raja di Kiskindha. Rama menolaknya karena ia masih menjalankan perintah ayahnya almarhum, yaitu dalam pembuangan. Menurut pendapatnya, sudah sewajarnya jika Sugriwa kini menduduki tahta kerajaan Kiskindha. Rama berpesan Anggada, yaitu putra Subali, diambil anak oleh Sugriwa. Begitu pula Dewi Tara, yaitu ibu Anggada, supaya diangkat sebagai permaisuri. Sugriwa menyatakan akan memenuhi perintah Rama, lalu menyembahlah ia di hadapan satria Ayodhya itu. Semua kera pengikut Sugriwa pun menyembah bersama-sama. Sugriwa beserta para kera, yaitu Hanuman, Anggada, Susana, Hanila, Jambawan, Gaya, Gawaksa, dan pemuka kera lainnya datang menghadap Rama. Sugriwa berkata kepada Rama kera bahwa sebagai balas budi kepada Rama, maka seluruh bala tentara kera Kiskindha harus ikut mencari Sita yang hilang diculik Rahwana. Para kera pun menjawab bahwa mereka bersedia mencari Sita sampai dimanapun. Sugriwa memerintahkan bala tentara kera mencari Sita sampai ke daerah pegunungan Widarbha dan Misori, pula sampai ke tanah Matsya, Kalingga, Kausika, Andhra, Chola, Chera, dan Pandya. Sungai-sungai Gangga, Juma, dan Serayu harus disusuri. Lembah-lembah yang dalam harus dituruni, dan gunung-gunung yang tinggi harus didaki. Setelah menerima perintah Raja Sugriwa, maka bala tentara Kiskindha berangkatlah. Mereka menyebar ke segenap penjuru. Setiap jurang ditengok kalau Sita disembunyikan Raja Raksasa. Rahwana di situ. Setiap gunung didaki, setiap semak dikuakkan, mereka masuk ke dalam gua-gua, menjelajahi desa-desa dan menyusuri pantai. Namun usaha mereka sia-sia. Akhirnya mereka kembali ke Kiskindha tanpa membawa hasil. Lalu Sugriwa teringat bahwa ada sebuah pulau yang terletak di selatan. Pulau itu harus dijelajahi pula, karena mungkin Sita disembunyikan Rahwana di tengah pulau itu. Hanumanlah yang diserahi tugas oleh Sugriwa untuk meninjau keadaan pulau itu serta meneliti jejak Raja Raksasa Rahwana. Sugriwa yakin bahwa Hanuman akan sanggup menjalankan tugasnya. Sebelum Hanuman berangkat, Rama menitipkan sebuah cincin kepadanya. Jika Hanuman bertemu dengan Sita, maka cincin itu menjadi bukti bahwa Hanuman adalah duta Rama.
Hanuman berangkatlah menuju arah selatan. Siang malam ia melompat-lompat, tak kunjung lelah di antara pepohonan. Sebagai duta, ia ingin melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta secepat-secepatnya. Sesampainya di pantai selatan, ia terhalang oleh lautan. Sebagai putra Dewa Bayu, ia bersemedi meminta pertolongan agar diantarkan angin terbang ke Pulau Langka. Tak lama kemudian datanglah angin badai. Hanuman diterbangkan tinggi-tinggi ke angkasa dan melayang menuju Pulau Langka. Setibanya di pulau itu, ia berjalan mengendap-endap, kadang melompat-lompat melalui cabang-cabang pohon agar tidak tampak oleh raksasa penghuni pulau itu. Dan bagian terakhir adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ina. Kesimpulannya adalah Kiskindha Kanda adalah kitab keempat Ramayana yang berkisah tentang pertemuan Rama dengan Sugriwa, Raja Kera di Gunung Resimuka. Rama membantu Sugriwa merebut tahta dari kakaknya yaitu Subali. Sebagai imbalan bantuan mencari Dewi Sita yang menggarisbawahi tema persahabatan, kesetiaan, dan kebenaran yang mengalahkan kejahatan atau ketidakadilan. Jadi sekian presentasi dari kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.